Menyembah itu bahasa Arabnya itu sujud. Nih, biar kamu saya kasih tunjuk. Kamu kan senengnya kayak gini-gini, ngabis-ngabisin waktu, ya kan? Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Kan habis waktu gini-gini, mau balik-balikin kamera ini. Lihat nih. Ini misalnya ya, di dalam Kejadian 23 ayat yang ke-7 nih. Nih. Kemudian bangkitlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Kita cek di bahasa Inggrisnya ya. Nih. Nah, di sini dikatakan begini. Ya. Abraham, ya di sini ada kata bow down, ya. Nah, bow down ini apa bahasa Inggrisnya? Nih, kita cek. Bentar, sabar. Bow down ini kita pencet di sini. Aduh. Karena habis waktu kayak gini Nandar. Nih. Nah, di sini nih, lihat nih. Lihat kan? Nah, coba nanti kamu cek di situ ya, yang ada internetmu. Gak ada itu, Edis. Di sini bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Sakah. Mana gak ada di situ? Mana di situ? Nanti saya balik kan. Di situ bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Sakah. Ya Nandar ya. Nah, sekarang begini yang mau saya kasih tahu sama kamu Nandar. Kalau kamu dari diskusi itu, tolong setiap bahasa, istilah-istilah dalam Islam itu sama istilah-istilah dalam Kristen itu nggak sama. Jadi tolong biar kita tuh nggak salah paham kalau diskusi itu. Ya kan? Coba seperti itu. Mana sekte Yahudi yang menyembah Roh Kudus? Menyembahnya maksudmu apa menyembah itu? Coba kau jelaskan dengan terang. Apa maksudnya menyembah? Nah, terus kamu kemudian, ya memang itu namanya liturgi. Kalau orang Islam liturginya begini-begini. Kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi. Nandar, dengar ini. Dengar ini. Ini kau pikir ini orang ini Islam atau apa? Nih, dengar nih. Jadi jangan kau bilang Nandar, nyanyi-nyanyi di Kristen, kalian colong lagi. Kalian colong semua kalian colong, termasuk Tuhan di dalam Bible. Kalian colong, mau kalian jadikan Tuhan kalian. Nah, dari tadi kau sudah nanya terus, ya kan? Sudah saya jawab semua pertanyaanmu saya jawab. Sekarang, tolong, bagaimana logikanya? Kami itu adalah satu. Neo, coba. Jalan ceritanya gimana bahwa kami itu adalah satu? Contoh tadi di dalam Az-Zariyat 49 tadi, kami ciptakan jin. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami di situ siapa? Coba. Tadi kamu bilang menghadirkan perantaraan. Ngarang bebas, nggak ada di situ ini. Perantaraan nggak ada. Ayat Qurannya nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong kamu jawab dengan tegas. Apakah Allah itu yang ada dalam Quran adalah Yahweh di dalam Bible? Kamu jawab itu dengan tegas ya. Ini pengakuan penting nih. Ya. Apakah Nandar mengakui Allah itu adalah Yahweh? Ayo, silakan. Cuman itu aja pertanyaan sama kamu. Silakan. Edis. Lain ditanya, lain dijawab, dan saya sudah tadi mengatakan. Nih baik. Terima. Ya, jangan main reporten ya, teman-teman. Tap layar teman-teman. Ini jangankan kamu bertanya sama saya. Ini orang Yahudi mengaku. Ya, teman-teman lihat nih. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa yang dikatakan oleh Rabi Sadia Gaon? Ini Rabi yang otoritatif. Anallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan daripada bangsa Israel. Anallahu, alef, lamet, he. Tadi sudah saya bilang, rekam ucapan saya, bener nggak bacaan saya? Tanya orang Rabi Yahudinya, tanya orang yang ngerti bahasa Ibrani. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Ya, itu orang Yahudi, kurang jelas apa lagi. Tetapi orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yahweh adalah Yesus, nggak ada. Yahweh adalah Roh Kudus, nggak ada. Makanya saya bertanya, Edis, di mana satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus? Dalam bahasa Ibraninya itu Obed, Ta'abot. Saya tunjukkan. Udah dijawab berulang kali, gak nyambung saya nih saya tunjukkan ya. Ini di dalam Matius 4 ayat ke-10. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Ini terjemahan Gabrul ini. Harusnya hanya kepada dia saja engkau beribadah, menyembah. Dalam bahasa Ibraninya kita lihat ya teman-teman ya. Hesiblo Yesua, maka berkatalah Yesus, histale, ya, nyahlah hasatan, setan, hen ketub, sebab ada tertulis la Yahweh Eloheha,
bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu, ya. Istaha fe oto lebado ta'abot. Lihat, ta'abot, obed, menyembah. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Terus kamu menggunakan nandar di dalam bahasa Arab menyembah itu sajadah. Dudul, tanya Ustaz, mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah? Sajadah yasjudu, sujudan itu sujud. Aduh ya Allah, otan bahlul. Mana ada kata menyembah sajadah? Dudul, sajadah itu sajadah yasjudu, sujudan, sujud. Kalau menyembah itu Pak Budni, saya tunjukkan ayatnya. Nih, bingung kon? Sudah saya bilang, jangankan kamu Edis, Paulus saja hidup bangkit dari kuburnya tidak mungkin sanggup mengalahkan saya. Nih Edis, ini bahasa Arabnya menyembah. Innani, sesungguhnya anallahu, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budni, bukan Pas Judi, bukan. Aduh, Pak Budni menyembah itu obed dalam bahasa Ibraninya. Kamu ngomong bahasa Arab gak ngerti bahasa Arab, ngomong bahasa Ibrani gak becus bahasa Ibrani. Coba sekarang nanti kamu baca dalam bahasa Ibraninya Matius 4 ayat 10. Kalau kamu bisa membaca ini, saya kalah. Oke, coba kamu baca ini ya, nanti ya, baca ini. Bingung? Kamu ngomong bahasa Ibrani tapi tidak ngerti Ibrani, ngomong bahasa Arab tidak ngerti bahasa Arab. Ibarat kata orang ngomong kedokteran tapi nggak pernah sekolah kedokteran. Orang ngomong tentang mengendarai pesawat tapi dia tidak pernah sekolah pilot. Ya nanti menyesatkan ladies. Mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud. Kalau menyembah itu adalah ya apa tadi Pak Budani, begitu saja nggak paham. Aduh, memang Dis, kamu sendiri sudah mengatakan saya ini debat terhebat menurut kamu 4 tahun yang lalu. Jadi kamu gak bakal bisa mengalahkan saya. Paulus saja gak mungkin mengalahkan saya kalau dia dibangkitkan dari kuburnya hidup kembali. Dibahas Tritunggal, larinya kemana-mana. Dul, jeder. Aduh, mewek kon. Sajadah artinya menyembah. Geblek teman. Udah habis? Udah habis? Jangan lemas gitu, Dar. Lemas, teman-teman. Ayo Muslim, kasih semangat dari itu loh. Ayo. Gak bisa jawab ya. Udah lemas jagoan kalian ini. Ada yang baru golongan rindu. Oke, gantian saya. Matikan dulu. Ya, baik. silakan. Boleh. Baik ya. Edis mewek. Saya debat nggak pernah saya menghujat. Jadi alasan saja ya. Kalian itu mengatakan saya nggak mau debat karena menghujat, nggak pernah saya menghujat. Gini, Nandar, kamu kan tiap hari ngomong, saya ini ahli bahasa Ibrani dari tanah Pasundan. Baik, saya ada lagu Nandar, tolong kamu artikan ya. Tolong kamu artikan nih. Stop. Iris kuping saya kalau Nandar tahu. Sudah saya bilang, Nandar ini apa? Nandar ini nggak tahu apa-apa. Nandar, saya nggak pernah loh Nandar. Saya nggak pernah mengklaim bahwa saya pakar bahasa ini, nggak pernah. Satu kali pun saya nggak pernah mengklaim, nggak pernah. Tapi ada tadi satu bait lagu, itu lagu sangat terkenal sekali, ya. Semua orang Kristen tahu lagu itu. Semua orang Kristen tahu lagu itu, lirik lagu itu tahu. Itu saya minta sama kamu apa artinya nih, ya? Nanti kamu artikan ini, nih. Tolong kamu artikan ya. Ini lagu Kristen tapi Ibrani. Kamu artikan ya. Nih, saya sini aja. Artikan. Coba, apakah Nandar mampu menjawabnya? Meninggal dunia. Oke, kemudian ya Nandar ya, kita nggak usah serius-serius lah ya, mereka juga begini. Nandar, tadi kamu bilang sujud itu bukan menyembah. Sajadah itu bukan menyembah, sajadah itu sujud. Masalahnya itu juga bahasa Arab, geblek. Sekarang saya tanya sama kamu, sujud itu bahasa apa? Coba, kau jawab nanti itu. Bahasa apa sujud itu, dari kata apa itu? Sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menyembah. Nah, cuman sekarang banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Contohnya apa? Sujud, ya kan? Kursi, ya kan? Itu kan bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Arab, ya kan?
Misalnya apa? Ahad. Ya kan? Hari apa, Bro? Hari Ahad katanya. Itu bahasa-bahasa Arab yang diindonesiakan. Sujud juga bahasa Arab yang diindonesiakan. Tapi apakah bahasa Indonesia tidak punya untuk kata yang kata asli bahasa Indonesia yang tidak mengimpor dari Arab? Ada. Bahasa Indonesianya menyembah. Itu, Nandar. Nah, tadi pertanyaan saya nggak kamu jawab, Nandar. Tolong ini nanti kamu jawab. Saya nggak mau panjang-panjang lebar. Simple aja. Saya tahu kalau kamu ditanya pasti nggak mau jawab. Muter kamu kemana-mana. Ya kan? Apakah dari sekian kamu pelajari, ya, apakah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah YHWH? Tolong kamu jawab itu nanti dengan tegas. Catat. Kau catat itu. Kau catat nanti. Ya. Harus kamu catat. Nanti biar kamu nggak lupa-lupa. Teman-teman Muslim, nanti kita akan menentukan ya, karena Muslim ini satu sama lain mereka sesat-sesatan. Oh, yang ini bilang kamu menyamakan Allah dengan Tuhannya orang Yahudi. Dasar kamu tapir, Anwa bukan tapir. Nah itu nanti kamu jawab ya, Nandar ya. Tolong kamu bikin tulisan gede-gede. Apakah Allah yang dipromosikan oleh Muhammad, yang asal usulnya adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari kata Abdullah. Ya, jadi Abdullah itu ya, yang katanya bapaknya Muhammad, itu kan orang-orang penyembah berhala di Ka'bah. Makanya kata Muhammad, bapak dan ibunya ada di neraka. Bahkan Muhammad itu nggak boleh mendoakan bapaknya dan ibunya, nggak boleh, karena tapir, ya kan? Nah itu nanti kamu jelaskan. Apakah Abdullah itu apakah Allah itu merupakan Tuhan yang ada di dalam Bible atau YHWH? Begitu. Karena Tuhanmu sendiri kadang-kadang bingung dengan namanya. Tuhannya Allah, tapi nama nabinya Zakaria. Yahya, ada Yahnya. Ini pelin-pelan. Ya kita tahu karena memang isinya nyolong. Waktu habis, Dis. Nah, waktu habis, Dis. Sampai merah mukanya dia. Merah panas, dia panas dimarahin Jumat saya di sini kata dia. Gua sudah jawab berulang kali, bilangnya nggak jawab dulu. Memang Edis ini bahlulnya minta ampun teman-teman ya. Makanya dia mengatakan saya ini debater di atas rata-rata. Menurut dia nih, ya akun saya yang pertama ya. Sama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Jadi debater. Jadi dia sendiri sudah mengakui ya. Makanya lain dijawab, lain ditanya, lain jawab. Saya contohkan teman-teman ya. Jadi dia data dari mana? Kalau sajadah itu menyembah, sajadah itu bukan menyembah, Dudul. Mana ada kata sajadah menyembah nih? Saya tunjukkan nih ya. Ini Quran surat Az-Zariyat 56 yang tadi kamu katakan. Kita baca di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dalam bahasa ta'bud, ya. Liya'budun. Kata dari kata budu dalam bahasa Ibraninya afodah. Kalau menggunakan present tense menggunakan kata obed. Nah, ini jelas. Ini baru menyembah, beribadah. Makanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam bahasa Arabnya itu adalah liya'budun, bukan sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud, bukan menyembah, Dudul. Makanya Adam sendiri diperintahkan untuk para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, karena bersujud itu bukan bermakna menyembah, bisa penghormatan. Nah, ini sudah jelas, brother. Makanya bagaimana lu paham sementara lu nggak ngerti Ibrani. Rekam ya. Anallahu rabbuka. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya ini bernama Allah. Anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah itu adalah penciptamu, Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, ya, dan membebaskan kamu dari bait rumah al-ubudiyah. Tuh, ubudiyah, penyembahan ubudiyah ini kok bisa? Aduh, si Edis memang gebletnya minta ampun ya. Kita tertawa dulu. Sajadah yasjudu sudah jelas. Apakah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Islam? Orang Yahudi mengakui Tuhannya namanya Allah. Ini orang Yahudi, data lengkap. Jangan kamu beralasan, Nandar, kalau buka balik kamera waktu, saya juga pakai waktu. Tetapi kamu nggak ada data yang diberikan. Oke teman-teman, saya ulangi pertanyaan saya. Sampai dunia kiamat pun tidak akan ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya nih ya,
Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus bukanlah nama. Di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Anohi Allah Husemi, aku adalah Allah, itulah namaku. Roh Kudus namanya siapa? Kalau Bapa namanya Yahweh, kalau anak namanya Yesus, siapa nama Roh Kudus? Nggak dijawab. Satu, harus pakai data, brother. Yang kedua, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka obed ta'abot kepada Ruach HaKodes. Nggak dijawab. Kedua, di mana Musa mengajarkan kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Elohim. Oke, biar kamu nggak ini ya. Di mana Musa mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Elohim. Dan di mana empat nih ya, biar dia linglung. 4, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu, kamilah, Abba, Bapa, Pelhaben, dan anak, Peruah Kodes Eloea, jeder. Oke, kita tepuk tangan dulu. Bagaimana teman-teman muslim, apakah kalian sudah terhibur dengan pendebat kalian yang sudah miring? Aduh, Dis memang gak bisa jawab. Jawab, Dis. Kalau gak bisa jawab bilang aja, Dis. Kalau gak bisa waktu belum dimulai. Jadi teman-teman sekalian ya, begini teman-teman, memang agama Islam satu-satunya agama yang boleh tepu-tepu itu memang agama Islam, karena memang diajarin Muhammad mengajarkan orang Islam itu harus berbohong, berdusta, boleh berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Boleh. Memang mereka ini diajarkan yang namanya taqiyah alias bohong di dalam 3 perkara. Nah, apa saja kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang Islam yang terang-terangan sampai orang Islam nggak tahu? Gini, lihat nama dia, Yonatan Nandar. Yonatan, biar ngapa? Biar dikira mantan Islam. Biar orang mengira, ini mualaf, ini namanya Yonatan. Bang Yonatan. Padahal nama aslinya bukan Yonatan. Mereka ini pakai nama palsu, teman-teman. Tapi biar ada maksud tujuan tertentu. Ya kan? Namanya palsu. Ya kan? Dari situ saja sudah ketahuan. Evangelis Yonatan Nandar, biar dikira dia mantan Kristen, seperti itu. Bahkan gurunya yang ngajarin gurunya Juma. Zulkifli M Abah, saya Bang Zuma katanya. Masa ada organisasi APII tapi ketuanya namanya nama samaran. Satu-satunya organisasi yang ketuanya pakai nama samaran adalah APII. Anggotanya nggak tahu nama aslinya siapa. Kayak gitu katanya didaftarkan ke Menkumham. Udahlah, saya nggak mau lagi serius-serius sama kamu. Saya tanya pun saya nggak percuma. Soalnya nggak kamu jawab, ngapain? Saya tanya kamu, apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Yahweh. Nggak jawab, dia malah ngomong Rabi Saudia Gaun. Udah nggak percaya lagi sama Quran. Udahlah Nandar, udahlah, percuma. Ya, kamu ngomong-ngomong bisa bahasa Ibrani juga, kamu sebait saja, sebait lagu, nggak kamu jawab apa artinya apa. Udahlah Nandar, sudah ya, sudah. Jadi percuma Nandar, kamu membohongi pengikutmu, percuma. Ya, pengikutmu juga sudah lari dari kamu Nandar, sudah lari. Sehingga kamu melakukan daya upaya, segala macam daya upaya dilakukan oleh mereka, teman-teman. Segala macam daya upaya. Nah, sekarang saya sudah nggak mau lagi nanya sama kamu karena nggak kamu jawab, percuma. Orang kamu tanya kamu kok, yang saya tanya itu kamu. Apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Yahweh itu yang kau jawab? Kau ngomong Rabi Saudia Gaun apa? Rabi Saudia Gaun nanti bilang si Udin cantik katanya kau pikun. Gimana sih kamu? Curhat. Loh, kalau diskusi itu yang kamu bawa tuh Quran, hadis, Al-Quran, Bible gitu. Rabi Saudia Gaun. Gimana sih? Gitu loh. Nah, terus begini Nandar. Intinya begini. Karena memang di dalam agama kamu itu kan boleh berdusta, boleh berbohong, boleh ngeles, boleh tipu-tipu. Jadi, kalau Al-Quran bilang begini, akan kami dapatin, kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang muslim, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu kata Al-Quran. Tapi kata Nandar, ada lagi lanjutannya, dan kamu akan menemui
Orang yang paling keras permusuhannya dengan orang Islam yaitu mereka yang berkata kami orang-orang Yahudi. Lalu sama Nandar, ini loh orang Yahudi sendiri kan. Jadi nggak tahu lah mana yang mau dipercaya. Mau Al-Quran yang dipercaya, Al-Quran bilang Yahudi adalah musuhnya orang Islam. Bahkan sampai pohon-pohon juga akan ngomong nanti. Pohon-pohon dan batu akan berkata, ini di belakangku ada Wahyudi. Tapi kalau sama Nandar, Billy Yahudi walaupun Islamnya mereka udah melakukan segala cara, ya kan? Yang Yahudi KW, siapa? Billy, KTP Islam. Tapi ngakunya Yahudi. Mereka ini udah ada peran masing-masing, teman-teman. Ada yang disuruh pura-pura jadi Kristen, ada yang disuruh pura-pura jadi Yahudi. Udah, memang karena mengikuti metode takiyah. Intrik ya, metode yang diajarkan Muhammad. Waktu habis. Nangis Nandar mukanya. Udah nangis apa? Nangis apa? Teman-teman lihat. Nangis Nandar. Iya. Ini kalau Edis di Superboy pasti sudah kena tuing-tuing nih. Jadi dia itu nggak ada data. Kalau di Superboy sudah bubuk dia. Karena di Superboy itu harus ada data ditunjukkan. Teman-teman, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang tidak diketahui nama bapak dan ibunya di dalam Bible. Ya, ternyata ada Rasul palsu yang nggak jelas bapak dan ibunya. Mungkin anak pezina dia. Kita lihat teman-teman ya. Tadi dia sudah mebel kemana-mana, tapi karena dia sudah memberikan subhat, ternyata teman-teman lihat ya, perhatikan ini. Ternyata yang suka tepu-tepu itu Rasul palsu bernama si Saulus. Saya tunjukkan kepada Edis. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi teman-teman lihat ya, rekam baik-baik, camkan ucapan saya, karena LAI malu dengan si Paulus, ditambahkan kamu katakan. Coba saya tanya kepada Edis, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya yang mana? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Hesto de hego au katebaresa humas aliu farkon vanorgos dolo humas elabon, bahasa Yunani. Coba tunjukkan kepada saya di mana ini diksi kamu katakan. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ternyata, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jeder. Ternyata yang suka menipu itu adalah si Paulus menurut ayat Bible itu sendiri, bukan menurut saya. Satu lagi, ada nggak? Makanya orang Kristen itu, si RK, si Joseph, semua debater Kristen melawan saya nggak ada yang sanggup, nggak ada yang berani. Cuma si Edis nih berani. Yang lain mana ada yang berani? Karena bisa Ibrani, bisa Yunani. Kristen, terjemahan saya dibodohi, terjemahan saja. Nggak ada yang berani sama saya. Ya, si Edis berani, nggak berani dari Superboy. Kalau di Superboy sudah puing-puing dari tadi. Saya tunjukkan. Oke, satu lagi nih. Roma. Nih, si Paulus ini pendusta, teman-teman. Lihat nih. Yang pendusta itu siapa? Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku, yang pendusta itu si Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kalau si Paulus berdusta, jangan dihakimi sebagai orang berdosa. Karena kedustaannya itu untuk kemuliaan teos, dewa Yunani. Nah, jadi jangan melebar kepada si Paulus dan kepada hal-hal yang lain. Yang kita bahas adalah Edis, Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Kalau seandainya konsep Tritunggal Maha Kudus di dalam Kristen itu benar, harusnya bangsa Yahudi juga menyembah Roh Kudus. Saya tanya kepada ente, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka, waduh kena. Teman-teman, aku di report juga nih sama oten-oten nih. Nih saya tunjukkan ya. Mereka ini nih, saya tunjukkan ya. Ngeles. Teman-teman. Oke. Usah ngeles Nanda. Enggak ngeles. Udah. Ini nih teman-teman ya, lihat nih ya. Kalau mereka ini memang suka main lapor, teman-teman. Kalau live saya tuh di report sama oten-oten Bahlul. Gak bisa jawab pertanyaan saya di report. Makanya saya tantang ya. Cari debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat di Superboy, Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa. Pasti bubuk, pasti. Bukan insya Allah, pasti bubuk. Kenapa? Karena para nabi tidak pernah diajarkan untuk menyembah makhluk bernama Roh Kudus. Itu data, bukan asumsi. Saya tunjukkan ya. Ucapan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, nih Edis lihat. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Perhatikan, jeder kon.
Payobe nih. Ana Yesua hari sonahi sema Yisrael. Allah Elohenu Allah Ehad. Jeder kan. Bubuk. Gak bisa Ibrani, gak becus baca Ibrani, bubuk kan. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Allah Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung sampai pegang kepala dia. Kalah terus Nandar. Saya gini Nandar, saya merasa iba dan saya merasa kasihan sama kamu Nandar. Sampai kamu berbusa-busa ngomong, tapi kamu kalah terus, babak belur terus gimana? Teman-teman, waduh itu dia, teman-teman lihat ya, dia rujukannya itu koin. Nandar kalah koin. Nangis, Ini Nandar nangis. ya, kalau koin aku jujur nih, kalau koin ini nggak ada sultan ini, nggak ada yang ngasih singa ini. Oke, penutup please, penutup aja penutup ya. Nandar sudah nangis, cucuk. Enggak gini, sebentar Nandar. Kita dewasa ya, gini. Saya mau serius ngomong sama kamu, gimana kira-kira? Kita ngobrol santai aja gimana kira-kira? Enggak gini, lu kan yang tanya kepada saya, Nandar gimana Enggak, sudah saya atau gimana? Gini, dengar omongan saya, pegang omongan saya. Gini, karena saya lihat kamu ini belum paham dengan pengertian kata-kata. Jadi bisa nggak kita ngobrol santai? Udah pakai timer. Ini ngobrol santai dari tadi. Oke, kita ngobrol Pakai santai ya, timer. santai. Ini pelan-pelan aja. Sebentar, Ini. sebentar. Jangan kabur. Enggak, Kita ngobrol membahas santai kok. tentang. Iya, dari tadi juga santai. Makanya dengarkan saya dulu. Makanya ini kan sudah masuk waktu zuhur. Di sini sudah masuk ajan. Ngeles Maksud kamu, saya, Nandar. Edis, bukan ngeles. Ini di sini sudah masuk zuhur. Lari. Kalau mau lanjutkan, Lari, Nandar Kok lari. lari. Saksi ya, dia Lu lari nggak ya. bisa jawab Alasan kok lari. kamu kan dia. Lu nggak Saksikan. bisa jawab. Saksikan. Lu yang nggak Nandar. bisa jawab dibilang Pejabat lari. dari Kuningan. Lu yang nggak bisa jawab kok gua dibilang lari. Dari tadi Ya, gua itu kenapa? menyampaikan Kenapa data dan mau fakta. Ya udah. Kenapa mau Silakan. Oke, Silakan. baik. Kita ngobrol Closing. santai. Santai aja Nandar. Gini. Berkali-kali saya itu nggak nangkep dengan pesan kalian. Yang kamu maksud menyembah itu apa sih coba? Coba jelasin. Penyembahan itu apa? Kayak kegiatan apa itu menyembah itu coba? Kok macet? Ya udah, kamu timer udah Bukan, selesaikan. enggak, kita ngobrol santai kok. Enggak. Kita nggak ini lagi. Enggak, gini. Saya pengen gini, dengar. Saya pengen belajar dari kamu. Saya pengen belajar Iya, iya. dari kamu. Apa sih yang kamu ketika orang Islam bilang mana menyembah, dalilnya menyembah Yesus, dalilnya menyembah Roh Baik. Kudus. Memang kalian maksud menyembah itu apa? Coba jelasin. Ya gini ya. Jangan lari dari perdebatan kita. Kalau lu ngakui lu kalah, oke lah. Gue Kok jelasin. meninggal begini? Lu yang meninggal. Sekarang saya tanya nih ya. Sekarang saya tanya. Justru yang harusnya bertanya saya. Orang Kristen itu kan menyembah Roh Kudus. Ya. Gini. Kalau nama Bapak siapa saya tanya? Itu kan gak mau kalau ditanya dia. Nama Bapak siapa? Bukan, maksud kamu makanya saya tanya Loh, menyembah Roh bukan Kudus. kamu gak berani kalau ditanya sesuai dengan Bukan, tema. serius, Saya Nanda. bertanya sesuai Loh, dengan tema. Ini Nanda. saya serius. Saya Nanda, serius. yang ganteng Jangan dari takut, jangan kabur, Kuningan. jangan kabur. Jangan Nanda kabur. yang ganteng dari Jangan Kuningan. kabur, Jangan jangan kabur, jangan kabur. Suara Jangan kamu kabur. kalah, suara kamu kalah, Edis. Makanya dengarkan saya. Ya, saya cuma nanya. Suara kamu kalah. Orang Kok panik Kristen begitu? menyembah Bapa, bukan panik. Gue menjelaskan. Kalau orang Kristen kan menyembah Bapa. Sekarang siapa nama Bapak? Menyembah tuh gimana? Saya mengatakan kenapa kamu menyembah Bapak? Bapak itu siapa namanya? Saya tanya nama bilang Bapak. mereka nggak tahu, maka mereka Loh, nggak tahu nggak mereka mau kenapa. dia, nggak berani dia. Menyembah Bapak Kamu itu menyembah. gini. Saya tanya sama kamu, Bapak namanya siapa? Ya YHWH, YHWH. YHWH. Oke, Bapak itu namanya YHWH. Kalau anak namanya siapa? Yesus. Roh Kudus? Roh Kudus nggak ada namanya. Ya Loh, kok nggak ada Roh Kudus, namanya? ya Roh Mana Kudus. ada Tuhan nggak ada namanya? Roh Kudus nggak ada namanya? Emang Tuhan tuh apa? Loh, Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya Elohim. Eloah. Bukan Adonai. Loh, tunjukkan datanya, tunjukkan. Tunjukkan di dalam bahasa Ibrani kalau Tuhan itu namanya Adonai. Tunjukkan bahasa Ibrani yang mana? Coba Adonai. tunjukkan. Tunjukkan datanya. Kalau saya bisa tunjukkan nih. Iya. Kalau saya tunjuk ini Lihat contoh. aja dalam Bible. Sebentar. Saya tunjukkan datanya ya. Kalau Tuhan itu Elohim. Saya tunjukkan datanya. Ini pakai data. Elohim Contoh ya, itu, keluaran. Elohim Enggak. itu Kamu artinya- mengatakan Adonai. Sabar Edi, sabar. Kita tunjukkan data. Gak apa-apa. Dia Ya. udah panas, dia udah panas. Nggak apa-apa. Yang Kita panas tulisin dulu. aja. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah. Coba lu baca. Bisa baca nggak? Saya nggak bisa dan saya nggak minat Oke. baca begitu. Oke, coba perhatikan ya. Lo yihye leha Elohim. Di mana ada kata Adonai? Di mana? Coba tunjukkan. Tadi Tuh, saya sampai bilang garuk-garuk dia. Sampai garuk-garuk dia. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Garuk-garuk dia. Ibraninya Tuhan. Aduh, Bahasa garuk Ibrani dia. Tuhan apa? Tuh. Kamu kok jadi kayak
asik. Edis. Kalian kok pada nggak normal semua Sebentar. orang KPI, kenapa kata Enggak, gangguan? kalau saya gini. Kalau saya kan sudah menunjukkan ada kata Elohim di dalam Torah. Sekarang tunjukkan kata Adonai di mana? Kata kamu Tuhan itu Adonai. Ya, Adonai. Kamu kan tadi mengatakan Adonai kan? Di mana? Coba Mazmur 110 coba. Torah. Kamu tahu Torah apa enggak? Loh, Mazmur 110. Kamu kan di dalam bahasa Kamu Ibrani. tahu Torah apa enggak? Saya kan bilang, ini kan kita berbicara tentang Di dalam Musa. bahasa Kalau Ibrani. Mazmur, aduh, kamu kan kita ini berbicara tentang tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Kita sudah bicara itu tadi. Loh, Sekarang yang ini jadi kita masalah, membahas makanya gimana saya kan kalau tanya, ngomongnya tunjukkan gantian? tunjukkan Yaudah, kata kamu dulu Adonai. ngomong. Ya, Ayo. baik. Tunjukkan kata Adonai di dalam Torah yang artinya adalah Yahweh. Di mana? Tunjukkan. Sudah. Ya, silakan. Oke. Karena saya bukan ngomongin Torah, saya ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tunjukkan, oke. Tunjukkan bahasa Ibraninya ini. Apa Yahweh adalah Adonai di mana? Oke, baik. Ya, baik. Silakan. Di dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu bahasa Ibraninya apa? Kan itu tadi bahasan kita, betul? Terima kasih. Betul nggak? Saya Betul nanya apa, jawab apa? Mana sih, Nandar? Tuhan, sebentar gini aja. Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Tuhan dalam bahasa Gantian aja, Ibraninya kalau apa? ngomong gantian gimana? Nggak, Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Sudah saya bilang tadi, Tuhan di dalam Adonai. bahasa Ibraninya itu Adonai. Adonai di mana? Di dalam Mazmur 110. Baik, apakah Tuhan hanya berbicara di dalam Mazmur? Oh, langsung loncat ke Kan dalam bahasa Mazmur. Kenapa nggak di dalam Indonesia Torah? Tuhan. Gini, bahasa Arabnya roh. baik. Kamu Tuhan saya itu ajak kan ngobrol santai aja, kamu tinggi. ini nggak bro santai, teman-teman. Saya ngajak kamu bahas santai, kok tegang Kamu sama ngapain saya, kok gini tegang loh, banget sih Edis, kalian, Edis, kenapa sih? bukan tegang, saya nggak tegang, Edis, kan kita berbicara kata Tuhan, Tuhan dalam bahasa Ibraninya itu Adonai, bener kan? Ya. Saya tanya, Kejadian berbicara tentang Tuhan atau tidak? Berbicara Ayo, tentang macet. Yahweh. Ada kata Tuhan nggak di dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian? Nggak ada. Nggak ada. Ini apa ini? Tuhan, makanya Ini saya apa? bilang Nanda Ini apa ini? masalahnya. Ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Mana? Ini apa ini? Apa itu? Elohim. Apa? Elohim. Artinya apa Elohim artinya? Elohim itu artinya bisa merujuk kepada makhluk-makhluk ilahi, bisa juga merujuk kepada satu otoritas. Astagfirullah, Elohim kok, astagfirullah. Kamu kan nanya sama Elohim saya, itu saya Tuhan jawab, dodol. kamu marah. Dodol nih. Aduh, sebentar ya. Loh, memang begitu definisi Elohim itu seperti itu, mau noun atau adjektif. Sekarang lu baca ini. Oh, jangan bohong lah, Edis. Apa? Coba lu baca. Apa? Baca. Mana? Baca. Itu siapa yang bikin terjemahnya? Loh, siapa yang bikin? Lu siapa yang bikin? Saya tanya. Kok aneh? Enggak, lu baca. Ambil itu sendiri. Lu baca, lu Kok baca. kasih ke situ? Lu baca. Lu baca. Elohim Apa ini? adalah kata yang bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Kata ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak. Terus? Jeder. Ya, itu Bible atau bukan? Loh, Bible atau bukan? Makanya tunjukkan kepada saya. Ini Bible ini. Ini Bible-nya. Mana Bible? Mana? Ini Bible-nya. Ini Bible-nya. Elohim. Lo, sebentar. Elohim itu bahasa sebentar. apa? Lo, ini saya tunjukkan kepada Sebentar. kamu. Elohim itu bahasa apa? Iya, ini saya aduh, katanya santai. Malah sekarang kamu Ya, kelogetan. santai. Kamu kok yang santai tugas dari tadi? Coba ayo. Teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Elohim itu kan bahasa Ibrani. Ya kan? Artinya tadi apa? Elohim itu artinya adalah Tuhan. Sedangkan kamu mengatakan Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Adonai. Nah, sekarang saya minta kepada kamu tunjukkan kata Adonai di dalam Torah. Tunjukkan. Baik. Sudah bisa Baik, saya gantian sudah. ngomong? Silakan. Nanti nggak kamu ngegas lagi, kamu kayak ketakutan kayak kamu. Silahkan, jangan framing, jangan framing, silahkan. Relax. Loh, dari tadi saya relax. Dari tadi saya Begitu relax. paniknya mereka Loh, sudah. kok panik? Kalau nggak bisa jawab panik. Relax, Ya, silakan. relax. Bisa ngomong? Silakan. Boleh ngomong? Silakan. Baik. Ya, silakan. Baik. Karena mereka kalau saya ngomong tuh mereka nggak tahu ketegang. Loh, panik kamu tuh ngomong framing mulu, katanya nggak saya ada boleh data. ngomong. Iya, Boleh ngomong langsung aja dijawab. Silakan. Boleh ngomong? Jawab. Boleh Silakan ngomong dijawab. saya? Ya udah, Silakan kamu boleh dijawab. ngomong kalau saya nggak boleh ngomong. Silakan dijawab. Di mana di dalam Setiap Torah saya kalau ngomong, kamu ada potong. Boleh nggak saya ngomong? saya tanya, kan kamu menyangkal kalau Elohim itu adalah dewa, makhluk atau Boleh apa nggak saya ternyata. ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Silakan. Silakan. Oke. Tuhan itu satu apa dua? Loh. Oke, gini aja, saya lain tunda ditanya, aja. lain Tuhan dijawab, itu tunggal udah. apa? Lain ditanya, lain dijawab. Aduh, Saya Enggak, tanya jangan Anda, kemana-mana. Tuhan. Jangan kemana-mana. Lihatlah, Kita begitu itu paniknya mereka, kalau saya bukan ngomong. panik, justru lu gak bisa jawab. Kenapa Suaramu itu panik? kalah, Kalau saya Edis. ngomong. Suaramu Boleh itu ngomong? kalah, suaramu itu kalah. Boleh Oke, ngomong? boleh saya ngomong juga? Boleh saya ngomong? Silakan, kamu ngomong dulu sampai Oke. puas, yuk. Saya tunggu Baik. sampai besok kamu ngomong, yuk. Baik, baik.
kan kita tadi membahas Edis, Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya apa? Adonai kan. Saya kan minta tunjukkan kata Adonai di dalam Torah yang bermakna itu adalah Tuhan. Bangsa Yahudi Tuhannya itu Adonai. Di mana? Saya akan minta kepada kamu. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Ibrani itu menggunakan Elohim. Di mana datanya? Saya tunjukkan datanya, ini kayak gini nih. Nah, ini datanya kan. Saya tunjukkan data. Keluaran 20 ayat ketiga. Lo yihyeh leha Elohim akhirim alfanaya. Ya. Nah, ada kata Elohim di sini nih. Elohim. Elohim itu apa? Ini Elohim adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Kata ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak. Sama dalam bahasa Arab itu seperti nahnu. Nah, makanya Tuhan ada kalanya menggunakan kata nahnu, ada kalanya menggunakan kata anohi atau ani. Nah, sekarang saya tanya, di mana kata Adonai di dalam Torah? Silakan jawab. Di mana kata Adonai di dalam Torah? Silakan. Kamu janji nggak panik kalau saya ngomong? Loh, kok nggak panik? Jawab aja, nggak usah. Lihat kan? Jawab saja di mana kata. Ya, kamu ngomong lagi dah, ngomong lagi. Oke, Dis, gini aja Dis. Nanti kita gini aja. Ya. Teman-teman. Ayo ngomong lagi. Kalau teman-teman ya. Ngomong lagi sampai lagi, ayo. Baik. Nanti kita lanjutkan. Ya, lari. Sabar dulu. Lari. Nanda Sabar dulu, Dis. Ini kan lu kan bilang, teman-teman. Kabur. Teman-teman tuh kan, lu bisa suaramu kalah, Edis. Suaramu kalah. Edis, silakan lari. Sabar dulu Edis, sabar. Nah, lanjut, sabar dengar ngomong saya. lagi. Ya gua ngomong dulu sebentar ya. Lanjut ngomong terus, ayo. Sabar. Tadi kan saya mengatakan, mereka kasih saya ngomong nggak berani. Silakan. Gua ngomong mereka kalau saya ngomong meninggal, kalau saya ngomong dengarkan meninggal, saya lagi ngomong. Dengarkan. Teman-teman, kan dia sendiri yang mengatakan kalau Adonai itu Tuhan. Terus saya minta di mana di dalam Torah, dia nggak jawab, malah framing kemana-mana. Nah, kalau saya sudah sanggup membuktikan kalau Elohim itu adalah Tuhan, sekarang saya minta datanya di dalam Torah, udah dalam kitab Keluaran lah, ada kata Adonai menuju kepada Tuhan, di mana? Tunjukkan. Sudah bisa saya ngomong? Silahkan. Silahkan. Potong lagi nggak? Silahkan. Oke. Tapi sesuai dengan pertanyaan saya, silahkan. Saya jawab ya. Jadi tadi kamu menunjukkan kata Elohim yang kamu bilang artinya Tuhan. Oke, dari mana kamu mengartikan Elohim itu Tuhan? Dari Google yang diterjemahkan oleh AI. Astagfirullahaladzim. Panik lagi nih kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong panik lagi nih. Oh, yaudah lanjut lagi ngomong. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Nggak berani kalau saya ngomong. Edis bahlul. Lanjut. Oke. Berani saya ngomong? Oke, ini nih. Nggak berani kalau kita lihat teman-teman ya. Berani mereka kalau saya ngomong. Ini ada datanya teman-teman ya. Saya bukan hanya meta EA atau EA. Ini sekarang gini aja, lihat teman-teman ya. Sekarang saya tanya kepada kamu. Ya, ini God dalam bahasa Yunani apa di dalam Keluaran 20 ayat kedua? Ini kan ada dalam bahasa Inggris ini. Kamu kan bisa bahasa Inggris. Sekarang saya tanya kepada kamu. God dalam bahasa Ibrani apa? Di sini di dalam Keluaran Elohim. Lah, lu mengakui jeder. Sekarang saya minta kepada kamu, kan mengatakan tuh God di dalam Exodus ke-20 ayat kedua Elohim. Sekarang Adonai di mana? God itu bahasa Indonesianya apa? Loh. Aduh. Kok langsung meninggal? Jangan meninggal lah. Apa bahasa Saya tanya Edis kan dari awal saya tanya sama kamu. Terus kamu ditanya menjawab. Bahasa Indonesianya kan langsung meninggal. Teman-teman. Makanya gini loh. Lari. Sebentar. Dengar. Lari. Makanya Lari. saya bilang ya, ini kalau debat di Superboy sudah bubuk sudah dari 2 pukulan pertama dia. Lain ditanya, lain dijawab. Tunjukkan Adonai. Boleh saya tunjukkan Adonai. Tunjukkan Adonai di dalam Torah. Ya silakan. Tunjukkan Adonai di dalam Torah. Tunjukkan Adonai di dalam Torah. Tunjukkan, silakan. Oke, baik. Tadi kamu bilang bahwa arti Elohim itu kata kamu adalah Tuhan. Menurut bukan kata AI. saya, Edis. Kata ini astagfirullah. Iya, kata AI, betul. Betul? Ya, betul. Oke. Nah, ternyata kalau kita periksa Elohim itu jamak. Betul? Aduh. Betul nggak? Enggak betul. Elohim jamak apa tunggal? Elohim itu bisa jamak, bisa tunggal. Kalau Eloah? Eloha itu tunggal. Kalau Elohim? Bisa jamak, bisa tunggal. Oke, di mana Elohim itu jamak, tunggal? Kejadian 1 ayat 1. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan. Loh, saya tunjukkan benar, saya tunjukkan. Aduh. Ini Alkitab, makanya kita Alkitabmu sendiri. Sebentar. Loh, kabur, jangan kabur. Kita lihat ya. Nah, Elohim itu dimaknai sebagai Tuhan.
bukan Tuhan-Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Kejadian 1 ayat ke-1. Nah, oke, kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani-nya apa di sini. Beresit, Beresit bara Elohim et hasamayim Oke. ve et haaretz. Oke, Elohim dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa nih? Sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Sebagai Allah. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, contoh misalnya Amerika Standar. Apa di sini? Ya coba kau baca. Loh, silakan kamu baca. Ya, kami yang baca. Saya baca. Saya baca. Oke, saya baca. Coba ayo. Dengarkan saya. Dudul, dengarkan. Dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Coba yang benar. Yang benar. Udah ini. Ulangin, enggak benar coba. In the beginning, ayo. In the beginning. In the beginning, God. Begini. Ya, beginning kan, begini. Terus apa dong? Ya udah apa? terus. Iya, intinya. Sabar, brother. Sabar, brother. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri itu God bukan God, bukan Tuhan. Makanya bukan Tuhan. Makanya God itu di bahasa dalam Indonesia apa? Sabar. Ini apa ini? Pada mulanya adalah Allah. Allah. Diterjemahkannya sebagai Allah. Oke, Ya. dari mana itu kamu bilang Tuhan? Ya, itu kan Mana terjemahan bahasa Tuhan? Indonesia. Itu terjemahan bahasa ini. Terjemahan bahasanya God Bible. itu apa bahasa LAI, Indonesianya? kan? Bahasa Indonesianya God apa? God itu Tuhan, brother. Loh, kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya itu Lord. Inilah kamu Nandar. Makanya ketika kamu membacakan kosakata, kamu kan katanya belajar bahasa Ibrani nih. Kamu pahami Baik, dong. makanya saya tanya, Edis. Sebentar dulu. Musa disebut Elohim Makanya nggak? saya tanya. Nandar, sebentar. dulu. Musa disebut Elohim nggak? Makanya saya tanya. Sebentar dulu, saya belum Nandar, selesai. biar enak kita diskusinya nih. Kita Ini kita lagi diskusi, jangan kabur. Jangan kabur. Makanya Musa disebut Elohim nggak? Jangan kabur. Enggak disebut Nandar. Elohim. Musa itu disebut Elohim nggak? Sabar dulu, gua lagi ngomong, jangan panik lo. Oke, silakan. Kalau saya ngomong kamu ketakutan ya, lanjut. Iya, sekarang tunjukkan kepada saya di mana kata Adonai di dalam Torah. Kan kamu tadi mengatakan Adonai kan? Ya, Adonai itu pembacaan dari Yod He Wav He. Di mana datanya? Kalau saya tunjukkan data. Misalnya. Enggak, di mana Shema, tunjukkan datanya? Misalnya di dalam Shema. Saya ngikutin kamu nih. Kamu kan suka-suka yang kayak gini. Shema Israel. Macet. Di situ Shema Enggak, Israel. yang saya Makanya minta saya datanya. Iya, ngomong tapi ngomong. nggak ada data. Boleh Edis, ngomong? di mana tunjukkan datanya? Tunjukkan datanya di mana? Masa saya harus nunjukin? Ya wajib lah. Oke. Kalau kamu di Superboy sudah tunjukkan datanya Kamu Adonai di dalam yang Torah. di situ ya. Oh, enak aja kok gua. Masalahnya Formula begini, di dalam. Nandar. Saya nggak ada laptop di formula. depan saya. Pakai HP juga bisa. Tadi kamu bisa Terlalu menunjukkan. kecil layarnya. Pakai kamu. Saya Kamu juga. besar layarnya. Saya juga HP di sini kecil. Tunjukkan nih. aja depan kamera. Baik, saya tunjukkan di sini datanya. Mereka mau sukanya Tunjukkan. kan habis-ngabisin waktu kayak begini. Kayak ngomong Ya, sama tunjukkan orang awam. datanya. Jangan kabur. Sebentar. Tunjukkan. Aku ini dulu ya. Oke. Di dalam Tunjukkan datanya, Ulangan 6 ditunjukkan. ayat 4. Tunjukkan Ulangan 6 ayat datanya. 4, situ lihat Ya, dulu. tunjukkan. Saya lihat kan Ulangan nanti. 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 saya hafal. Payomer Elohim Sema Yisrael Yahweh. Elohimmu Yahweh dibaca apa? Yahweh dibaca Yahweh apa? lah. Yahweh lah. Nah, Loh, masalahnya kok nasi? orang Oh, Saya boleh masalahnya. ngomong nggak, Nandar? Saya boleh ngomong nggak? Tunjukkan datanya biar teman-teman lihat. Macet. Baik, sabar ya. Berarti kamu harus mau bersabar ya. Kalau saya buka data soalnya agak lama saya. Siapkan, Mau sabar? silakan. Oke, Silakan, sabar. saya sabar. Baik. Teman-teman baik, dia baik. mau membohongi. Di dalam Ulangan 6 ayat keempat itu bunyinya Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Oke. Ehad, bukan Adonai. Kita buka ya. Kita buka Ayo, Don. ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Ayat yang Ulangan ke-6. Ulangan 6 ayat 4. Bilangin kok Ya, salah. ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nih. Iya, silakan tunjukkan. Kita tunjuk ayat yang ke-4. Oke, tapi Ayo, harus tunjukkan, bisa. harus ini ya Nandar ya. Saya Harus pelan-pelan, apa? Kamu harus sabar. Silakan, ya boleh.
Sudah kelihatan? Nggak ada, lu gambar Sudah kelihatan itu. belum? Dul. Gambar itu. Mana? Malah bahasa. Bahasa Ibrani, Dudul. Iya, ini nanti saya kasih Ibraninya. Silakan. Oke. Di sini ya. Di sini Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita buka Hebrunya ya. Kamu lihat ke sini. Iya, silakan. Lihat ke sini. Nih, Ya. kita buka Hebrunya. Nih, lihat nih. Lihat nih. Iya. Shema. Sudah? Ayo. Iya. Sudah? Itu mah Latin, Dul. Iya, ini kan bacanya Shema. Oh, Iya, Israel. terus? Israel. Nah, di sini di dalam bahasa Inggris di sini terjemahkan Lord, huruf besar semua. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Adonai di mana? Iya, Lord ini dibaca sama orang Ibrani, bacanya Adonai. Mana ada orang Ibrani baca Adonai? Itu Yahweh. Dibaca Yahweh gitu. Yahweh. Oke, baik. Ayo, kan. Saya Saya tunjukkan Adonai di mana. Sabar. Bagaimana orang Ibrani? Apakah mereka mengucapkan Yahweh? Baik. Silakan. Bentar ya. Macet Edis. Sabar. Baik. Aduh. Nih Nandar ya, nih. Ini salah satu lagu mereka nih. Dengar dulu kata ngomong. Dengar nih. Dengar. Saya perbesar suaranya ya. Nih. Iya. Dan nih. Nggak ada suara. Kedengeran? Boleh saya tanggapi? Oke, nih sebentar nih. Shema Israel nih atau lagu yang lain aja ya. Saya gini gua tanggapi Sabar, dulu. Mas. Ya, ini gua tanggapi sebentar dulu. Gua tanggapi dulu. Aduh, gimana Saya sih, bukan minta lagu, saya minta data yang tertulis di dalam ini kitab adalah suci. data bagaimana orang-orang Yahudi nih. Ini orang Yahudi semua Aduh, nih. orang Nih. Yahudi itu mah gambar, Dul. Tuh. Malah video. Nah tuh dia Baik, mengucapkan baik. Adonai. Jadi Saya oke, saya saya lagi ngomong panik terusin Anda. bukan Ini panik, lu nggak ada Yahudi. datanya. Sebentar dulu. Ini kan ada sekumpulan orang-orang Wahyudi. Nah, orang-orang Wahyudi, apakah mereka mengucapkan YHWH itu Yahweh? Enggak. Mereka mengucapkan YHWH itu dengan kata-kata Adonai yang artinya adalah Tuanku. Baik. Nah, Boleh atau saya tanggapi? Tuhanku. Nah, silakan. Enggak, boleh Itu saya tanggapi. diskusi. Baik. Silakan. Oke teman-teman ya, saya tunjukkan dulu kepada Edis. Nah, saya tunjukkan dulu kepada Edis. Lihat ini Edis. Ini Sefer Devarim Perekses Mispar Arba. Dengarkan hai orang Israel, Allah itu adalah Tuhan kita dan Allah itu Esa. Nah, di dalam Dimana bahasa kata Allah di Ibraninya, situ? sebentar dulu, sabar dulu. Dimana kata brother, Allah di situ? Sabar. Di mana kata Adonai di sini? Katanya. Adonai itu memang tidak tertulis di situ. Yang Nah, tertulis di situ makanya YHWH lihat saya. dibacanya Adonai. Makanya Allah juga tidak tertulis di sini, tapi dibacanya Allah. Oke. Oke, perhatikan, Ini. perhatikan saya, dengarkan Kita dulu, dari- dengarkan kita saya. dari jalan- Ini dengarkan jalan- saya. Kabur. Silakan. Kabur, perhatikan. Silakan. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, Sema Yisrael, Yud He Vav He Elohenu, Yud He Vav He Ehad. Di mana data saya? Kalau Yud He Vav He adalah Allah, ada datanya. Sebentar ya. Datanya itu adalah Keluaran 20 ayat kedua. Nah, Coba. sabar ya, sabar. Tadi di mana ya? Saya lupa. Sabar ya, brother ya. Kita tunggu di sini nih. Lama. Sabar, brother. Nah ini nih. Nah, brother ini lihat nih. Nah, sambil jalan ke Nah, waktunya ini. yuk. Iya. Kita lihat kan teman-teman. Nah, kalau saya ada tertulis, ya. Kalau saya ada tertulis, kalau Yahweh Yud He Vav He di sini adalah Alef Lamet Lamet He. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar dulu, ini saya lagi ngomong. Enggak, saya cek lagi ayatnya. ngomong. Saya mau cek ayatnya doang. Ayat berapa? Boleh. Keluaran 20 ayat kedua. Lanjut Ini ngomong. Iya. Tuh, Keluaran 20 ayat kedua. Menurut Rabi Sakdiagaon ada tertulis. Karena ini Torah CBLV. Sebenarnya ketawa, Dudul. Pikirnya saya Loh, tahu kenapa ternyata ketawa? Sabi Tertulis di sini, Mana ini tertulis. Ini ditulis ini nih. Apa nih?
Sebentar, mana di situ Sabida Gaon mana? Sapi ada gaun, Dudul. Mana ada sapi ada gaun, Dudul? Enggak. Kamu Sapi bilang ada tadi gaun, sapi ada gaon. Mana ada sapi ada gaun? Aduh. Ya siapa di situ? Rabi siapa? Aduh. Rabi Gaon. Rabi dia gaun, dia Dia bukan Gaon sapi mana di situ? Dudul. Dia Gaonnya mana di situ? Ya Allah. Enggak, saya pengen lihat di situ mana tulisan. Ya, ini nih. Saya dia Gaon terus tanda tangannya dia mana di situ mana? Anjir, emang artis Dudul. Nih lihat nih. Loh, kamu ngarang bebas, Teman-teman lihat nih. menebar bohong. Teman-teman lihat nih. Nah, saja. Teman-teman lihat ini ya. Ini Oke, tertulis coba dengan jelas loh. gedein sebentar. Yang bagian yang kamu klaim itu perkataan Sadia Gaon mana? Nah, ini. Mana di situ Sadia Gaon mana? Ini rasad. Mana Rasad apa rasad? Sadia Gaon mana? Ini tuh singkatan Dudul, Rabi Sadia Gaon. Loh, Mana? Dudul. Mana? Ini rasa gitu Rabi Sadia Oh, Gaon rasa, itu singkatan. maksudnya Rabi Sadia